Alhamdulillah kita dipertemukan Allah SWT di tempat ini. Dulu Rasul SAW itu pernah diundang oleh Anas bin Malik untuk ke rumahnya. Kemudian waktu itu Anas mengatakan, ini juga dilakukan oleh beberapa sahabat lain, itu minta agar Nabi sholat di salah satu ruangan di rumahnya. Itu sampai kemudian disuguhi makanan. Itu disuguhi makanan, dipersilahkan untuk makan. Kata Nabi tadi, akadnya adalah sholat dulu. Jadi Nabi sholat dulu 2 rakaat, kemudian Nabi doakan, kemudian setelah itu makan. Nah, suatu hari Nabi diundang oleh sahabatnya untuk diundang untuk makan di rumahnya. Begitu Nabi datang, kemudian Nabi dimohon untuk sholat 2 rakaat di salah satu rumahnya. Karena sahabat itu suka nyari barokahnya Nabi sholat di salah satu ruangan di rumahnya. Kemudian Nabi bilang, kata Nabi tadi itu akadnya kesini makan. Jadi kata Nabi makan dulu lah, kan tadi undangannya bukan sholat, undangannya makan. Nah, saya kesini cuma ingin menegaskan aja, ini undangannya apa ini gitu. Jadi Pak Wid yang jelas, Pak Wid ini undangannya apa ini kan. Jadi kalau undangannya makan, ngaji belakang lah, ya kan, makan dulu kita gitu. Atau ini undangannya nggak jelas sebenarnya, jadi kan. Baik, teman-teman dirahmati Allah SWT. Ya, alhamdulillah. Satu hal yang membahagiakan sekali buat saya adalah ketika bersama pendidikan ini tumbuh juga hal yang lain, tumbuh ukhuwah, tumbuh perekonomian umat, dan itu semakin meyakinkan buat saya secara khusus bahwa itulah mengapa jalur para nabi dahulu itu dimulai dengan mendidik masyarakatnya. Karena begitu masyarakatnya terdidik, itu semua lini terbentuk. Karena bahkan tidak usah direkayasa pun kebutuhan masyarakat akan menuntut untuk membentuknya. Sehingga ketika Nabi mendidik sahabat, kemudian mereka punya ilmu, mereka loyal dengan ilmunya, maka mereka nggak rela belanja di pasar Yahudi, juga nggak rela gitu. Karenanya ketika Nabi bukakan pasar, kemudian Nabi mengatakan hadza suqukum, ini pasar kalian, udah sahabat pindah. Begitu seterusnya. Termasuk yang sangat mahal di hari ini adalah masalah ukhuwah, masalah persaudaraan. Bisa duduk bersama, bisa asyik bercengkrama sesama muslim, saling menopang, saling membantu, itu mahal. Itu mahal sekali, karena hari ini ketika kita menunggu tokoh pemersatu nggak kunjung datang, ya kita latihan untuk bersatu, latihan untuk bersama, karena bukan hal yang mudah untuk bersatu itu. Pertarungan selalu ada alasan kita untuk bertikai, dan tiba-tiba kita kehilangan alasan untuk bersatu. Ya, jadi ada saja alasan untuk kita berantem, itu selalu ada. Tapi untuk nyari alasan bersatu kok susah banget. Apa ya alasannya kita nyatu gitu ya? Dan akhirnya kita kreatif dalam hal menghina lawan, tapi kita tidak kreatif dalam memuji saudara. Itu juga masalah besar ya kita. Memang harus latihan, Pak. Latihan. Makanya saya sangat kagum kalau di medsos itu saya melihat bagaimana cara orang menghina orang. Betulan, saya sampai heran, ini orang luar biasa kreatif, kok kepikiran yang kayak begini ya gitu. Cara menghina orang dengan cara ini, betulan, saya bilang luar biasa ini. Saya cuma bayangkan ini
Andai kreativitas ini dipakai untuk menyatukan hati, itu dahsyat sekali. Ya, di sini kita semua belajar dengan semua ini, dan apapun potensi umat harus dicoba. Saya sangat yakin bahwa Allah akan hadir untuk menolong kita semuanya, dan yang penting kitanya jujur sama Allah, maka Allah akan membuktikan yang kita mau. Ya, kalau kita jujur sama Allah Subhanahu wa taala, intastuqullaha yastuquk. Kalau kamu jujur sama Allah, maka Allah akan membuktikan apa yang kamu mau itu. Dan itu sudah janjinya. Sudah janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah menyampaikan, ana tsalitsus syarikain malam yakhun ahadun wal akhar. Saya ini, kata Allah, aku ini yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Di satu sisi berserikat itu tidak mudah, karena berserikat itu sering saling menzolimi. Itu ayatnya, wa innal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd. Orang yang berserikat itu sering saling menzolimi. Tetapi di sisi lain berserikat itu adalah anjuran di banyak ayat dan hadis Nabi. Jadi cuma satu poin saja sebenarnya, malam yakhun ahaduhum al-akhar, sepanjang tidak ada yang berkhianat di orang-orang yang berserikat. Sudah, kalau tidak ada yang berkhianat, jaminannya mantap, luar biasa. Saya kira semua teori bisnis lewat, semua ahli bisnis ini nggak akan kuat melawan ini, karena jaminannya adalah firman tadi, hadis qudsi. Allah menyampaikan, ana tsalitsus syarikain, aku adalah yang ketiga dari dua manusia yang berserikat. Bayangkan ada manusia berserikat kemudian Allahnya hadir, bisnis apa yang bisa yang seperti itu? Itu bisnisnya nggak terkalahkan, ya. Dan itu pula yang Nabi doakan kepada para sahabatnya dahulu, termasuk sahabat mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dulu. Nabi mendoakan keberkahan. Dan sekali lagi tema keberkahan itu segala-galanya, Pak. Jadi ketika Nabi mendoakan barakallahu fi safqati yaminik, semoga Allah memberkahi safqah yamin. Safqah itu transaksi, yaminik itu tangan kananmu. Ini ungkapan tentang transaksi jual beli, tapi ini ungkapan khas di masyarakat Arab, ya. Jadi transaksi jual beli itu diungkapkan dengan safqatul yamin, karena memberi dan menerima pakai tangan kanan, Pak. Begitu didoakan keberkahan, kan antum tahu bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, seperti Abdurrahman itu cukup dengan dimodali keberkahan, gitu, modalnya itu masya Allah, tumbuh kembangnya luar biasa. Ya, kalau urusannya sate, saya sudah nyoba banyak sate lah. Saya ini sama Ustaz Arif, Ustaz Iwan ini berpetualang tukang makan sate, gitu ya. Ustaz Syahri lah itu tukang makan sate juga itu. Dan ya tadi, teman-teman, memang masya Allah, kita tahu juga potensi bisnisnya kan juga besar. Antum tahu lah itu. Kalau rame itu satu hari bisa belasan puluhan ekor lah, sehari, ya. Kan kebayang, jadi Pak Wiwit di Jember harus menyiapkan sebulan 600 ekor hanya untuk memenuhi ruangan ini, kan. Artinya potensi memang sampai besar sekali. Nah, itu yang modal terbesarnya adalah barokah. Betulan. Modal terbesar itu barokah. Ya, apa saja yang membuat barokah perjalanan kita, termasuk perjalanan bisnis, itu harus dikejar. Harus dikejar kejujuran, umpamanya, tidak ada yang khianat, berbagi dengan orang yang tidak mampu, dan seterusnya. Itu bagian dari upaya untuk meraih keberkahan di semua sisi. Semua sisi. Kita ini berharap keberkahan, karena kalau berharap modal kita nggak ada yang banyak. Modal uang kita nggak banyak, modal ilmu kita tidak banyak, modal kesolehan kita juga tidak banyak. Modal kita apa? Modal kita nggak banyak, Pak. Tapi kalau Allah berkahi modal yang sedikit itu, maka hasilnya luar biasa. Itu yang saya sering ceritakan, bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala itu, beliau waktu meninggalkan cuma meninggalkan harta yang sedikit, tapi itu harta halal. Nah, itulah model anak-anaknya untuk
di kemudian hari mereka tumbuh menjadi orang-orang yang hartanya melimpah, bahkan infak mereka besar sekali. Satu anaknya Umar bin Abdul Aziz bisa infak 950 kuda, Pak. Jadi infak besar sekali. Itu modelnya harta sedikit tapi barokah dan halal. Ya, jadi ini babnya bukan banyak-banyakan. Nanti kalau sudah barokah itu pasti banyak gitu. Itu banyak barokah itu. Ya, dan kalau tadi Pak Wid cerita tidak buka malam gitu, satenya, ini saya kasih ilmu baru, Pak. Yaitu ilmu lama saya sudah saya sampaikan. Sengaja cara nyampaikan ilmunya nyicil. Ya, masyarakat ini supaya berubah dulu. Kalau sudah berubah, nah ini saya kasih barunya. Ini baru saya keluarkan sekarang di Surabaya ini. Ya, belum dikeluarkan. Baru ini keluarkan khusus untuk sate ini kan. Tadi benar disampaikan Pak Wid bahwa kalau malam hari nggak buka lah dia, karena waja'alna laila libasa, kami jadikan malam untuk istirahat. Itu sudah ilmu lama yang saya sampaikan. Saya sampaikan memang benar malam itu memang untuk istirahat. Tapi kalau kita buka di dalam Sahih Bukhari bahkan ya itu ada pengecualian boleh begadang malam hari. Kalau disimpulkan ada 3 keadaan orang boleh begadang malam hari. Ya, yang pertama adalah kalau ada urusan umat. Ada urusan umat, nah pokoknya kalau di sini nongkrongnya yang ngurusi umat, boleh sampai malam gitu ya. Ngurusi umat itu. Ya. Jadi kalau ada teman-teman mana rapat di sini, ayo rapat sih. Hari malam kita layani malam. Yang kedua adalah dalam Sahih Bukhari itu ada bab as-samar fil fiqh. Bab begadang malam untuk ilmu. Nah itu boleh juga. Jadi begadang malamnya untuk ilmu. Bab as-samar fil fiqh. Jadi begadang malam untuk ilmu. Itu boleh juga. Jadi kalau ada yang pakai tempat buat ngaji di sini sekalian bakar sate, nah itu bisa juga. Sampai malam boleh. Nah, yang ketiga ini yang juga menarik, Pak. Ini babnya bab as-samar bainaz zaujain. Bab begadang malam antara suami istri. Karena dulu Nabi ngobrol sampai malam sama Aisyah itu. Ngobrol kadang jadi kalau datang ke sini kan tinggal ditanya, suami istri kan? Masuk sini itu kadang. Ya, jadi iya bisa begadang malam di sini. Gitu ya, itu ilmu barunya. Jadi nggak tahu gimana ngolahnya itu ilmu kan, pokoknya ini satu hal yang teman-teman dirahmati Allah, ini barokah yang mudah-mudahan berpihak kepada kita karena kebaikan yang kita inginkan, karena kita mulai juga dengan kebaikan dan kita juga menggarapnya dengan kebaikan. Satu poin yang Nabi sampaikan, innallaha ahabba 'abdan idza 'amila syai'an an yutqinahu. Khususnya Allah itu mencintai hamba yang kalau melakukan apapun dia melakukannya dengan itqan. Melakukannya mutqin. Mutqin itu, itqan itu artinya dilakukan dengan profesional, dilakukannya dengan begitu detail pengawasannya gitu, sehingga hasilnya adalah hasil yang terbaik. Jadi mau sate, bakar sate, mau gulai, mau apapun itu kalau mungkin dalam urusan gulai dan sate, maka Allah cinta itu. Dan itu Allah cintai, maka Allah yang menumbuhkannya. Ya, saya kira saya nggak boleh lama-lama karena urusannya urusan perut, jadi ini nggak boleh lama-lama dan undangannya menurut saya undangan makan ya kan, jadi kita makan aja urusan itu ya. Kalau babnya peresmian sate, badan saya nggak cocok untuk meresmikan sate, yang cocok Ustadz Arif. Nah itu cocok badan, cocok meresmikan urusan sate. Kalau saya urusannya makan sate. Baik teman-teman dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit bisa memberikan pada kita semangat dan doa untuk usaha yang baru dimulai ini. Semoga Allah memberkahi, barakallahu fi safqati yaminikum. Semoga Allah memberkahi transaksi tangan kanan antum semuanya. Wa barakallahu fi amwalikum wa tijaratikum. Semoga Allah juga memberkahi harta dan bisnis perdagangan antum semuanya. Dan semoga Allah memberkahi semua langkah niat baik kita dan memberkahi anak keturunan kita, keluarga kita.
Dan saya akhiri, terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.